Itu yang menjadi dasar saya untuk berbicara tentang kemerdekaan Papua, ya. Dan yang hal-hal lain, di awal saya sudah menyampaikan bahwa kalau pemerintah tidak memberikan keadilan terhadap kekristenan, maka jangan salahkan, saya akan mendukung, saya akan menyuarakan, ya, terhadap kemerdekaan Papua. Ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan menanggapi sebuah video yang dimana video ini datang dari dibuat oleh seorang pendeta, ya, ini pendeta Mabuk Melulu, ya, atau pendeta Yusuf Manubulu. Jadi dia membahas tentang bagaimana umat Islam ini tidak dapat berlaku adil terhadap OPM atau orang-orang Papua yang menginginkan merdeka, gitu ya, dan merasa teraniaya. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, dan demikian videonya. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai dari awal, ya, karena tadi sedikit ada gangguan, jadi suaranya belum bisa terdengar dengan baik. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang Papua, satu bagian dari selama ini yang menjadi wilayah Indonesia, tetapi ternyata banyak sekali ketidakadilan, ya, yang terjadi, yang terutama di dalam kekristenan, dan yang kedua itu di dalam Papua itu sendiri, ya. Jadi kita perlu bersuara, teman-teman, supaya ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak adil, ya. Selama ini kami sudah bersuara tentang kekristenan, tapi kekristenan selalu terinjak-injak, selalu teraniaya, teman-teman, ya, mengalami ya, sebentar, ya, ya, teman-teman, tolong dikasih feedback, ya, atau suaranya kecil apa gimana nih, ya. Tolong dikasih feedback, ya, teman-teman, apakah suara saya kecil atau bagaimana? Apa bisa didengar? Ya, tolong dikasih feedback, teman-teman. Ya. Oh, ya, suaranya masih kecil. Sekarang gimana nih? Apakah suaranya sudah bisa terdengar? Tes 1 2 tes. Ya, tolong dikasih feedback, teman-teman, supaya kita punya live streaming ini bisa berjalan dengan baik, ya. Ya. Oke, saya anggap sudah bisa berjalan dengan baik, ya. Ya, kita berdoa supaya suara ini bisa terdengar ke segala penjuru, ya. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan feedback. Nah, selama ini jarang sekali terekspos, ya, tentang Papua, ya. Kalau tentang kekristenan kita sudah dengar, bahkan dari tokoh-tokoh Islam sendiri, mereka sudah bersuara seperti Permadi Arya atau Abu Janda. Dia kencang sekali bersuara bahwa Indonesia tidak ada keadilan, ya. Hampir setiap bulan itu gereja, paling tidak satu gereja yang dipersekusi, ya, ditutup ibadahnya atau dirusak atau diganggu atau propertinya dirusak, itu terus yang terjadi, ya.
Itu yang menjadi dasar saya untuk berbicara tentang kemerdekaan Papua, ya. Dan yang hal-hal lain, di awal saya sudah menyampaikan bahwa kalau pemerintah tidak memberikan keadilan terhadap kekristenan, maka jangan salahkan, saya akan mendukung, saya akan menyuarakan, ya, terhadap kemerdekaan Papua, ya teman-teman. Karena saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh Papua yang sekarang ini lagi berjuang dan sudah hampir final, teman-teman, ya. Ini satu kabar gembira, sudah hampir final bahwa Papua sudah akan lepas, ya. Jadi tolong teman-teman kasih feedback di kolom komentar, berikan dukungan, ya, berikan kalian setuju kasih komentar, ya, supaya itu menjadi bukti bahwa kita mendukung, ya, Papua merdeka, ya. Kenapa? Apakah kami tidak punya hak? Kami punya hak yang sama dong. Kalian dukung Palestina, padahal Palestina tidak ada hubungan apa-apa dengan Indonesia, ya. Cuma karena dukungan agama, ya, maka kalian sebetulnya Indonesia malah jadi korban. Coba lihat belakangan ini, kegiatan Olimpiade, kegiatan olahraga, ya, itu semua kalau penyelenggarannya di Indonesia dibatalkan. Gara-gara apa? Gara-gara fanatik agama, gara-gara bela Islam. Makanya saya bilang, ya, bahwa kalau sudah Islam, sudah dapat dukungan itu, ya. Makanya kenapa Dolitan dan lain-lain itu sudah berani bersuara, bahkan menghina, mengolok-olok, karena mereka sudah Islam, ya. Islam didukung pemerintah, ya. Walaupun arah Palestina jauh di seberang lautan sana didukung, teman-teman, ya, didukung. Diperjuangkan. Indonesia menghendaki kebebasan, kemerdekaan setiap, Indonesia menghargai kemerdekaan setiap bangsa. Ya, omong kosong. Papua tidak pernah menyerahkan diri ke Indonesia, teman-teman, tidak pernah, ya. Nah, demikian tadi kamu simin, ya, yang dimana pendeta Manubulu, ya, Yusuf Manubulu ini orang bodoh, orang tolol, tapi merasa pintar, ya. Kalau toh pun, ya, cerita masalah hak itu saya rasa umat Islam lah yang banyak berkontribusi, ya, di dalam kekristenan itu, ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Papua itu zaman dahulu, ya, di sana kesultanan, ya. Islamlah pertama kali yang menginjakkan kaki di sana. Keberadaan Islam terlebih dahulu ada tenimbang Kristen di negeri Papua itu, ya. Dengan kemurahan hati Kesultanan Tidore lah yang membawa para misionaris dari Belanda itu membawa Kristen ke Papua, dan Kesultanan Sultan Tidore lah yang memberikan jalan, bahkan mengantarkannya. Para misionaris itu diantarkannya, ya, untuk mengkristenkan umat Islam yang ada di Papua sana. Nah, cerita masalah hak, terus cerita masalah keadilan sampai ke Filistin. Kenapa umat Islam membela Filistin, ya? Karena Palestina itu juga umat Islam yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan demikian pun, ya, Zionis itu juga membantai orang-orang Kristen di sana. Memang Manubulu ini otaknya tidak ada, malah mendukung Papua merdeka. Memang mau makar dia. Makanya kalau pendapat diviralkan, biar ditangkap lagi Manubulu ini. Kan semalam sudah ditangkap, ya kan? Dipenjarakan. Ini minta dipenjara lagi. Atau mungkin dia sudah tidak makan itu, ya. Karena hidup menggantungkan dari donasi. Bahkan Yusuf Manubulu jauh-jauh hari sebelum para youtuber Muslim ini, ya, para debater Muslim ini membuat channel YouTube itu, Yusuf Manubulu lah yang terlebih dahulu membuatnya, ya, dan menghadirkan murtadin palsu, murtadin bohong-bohongan. Itulah mengapa sampai dia dipenjarakan, ya. Karena kebohongan demi kebohongan itu selalu dia sampaikan di channelnya.
Bahkan dia membuat bantuan-bantuan palsu. Nah, sampai ke pelosok-pelosok itu pun dia buat untuk mengelabui umat muslim. Nah, sekarang ketika direaksi, ketika dibalas kain-kain macam anjing yang ketakutan lari terkencing-kencing sambil menjepit ekornya. Nah, inilah kelakuan Manubulu, ya. Kalaupun cerita masalah Filistin katanya tidak ada hubungannya sama Indonesia, gobloknya ini ya. Indonesia ini merdeka ya oleh karena bantuan dari Filistin. Nah, bahkan dahulu kemerdekaan Indonesia ini yang pertama kali mengakui atas kemerdekaan negeri Indonesia ini adalah Filistin, baru negeri-negeri Arab yang lainnya. Eropa itu karena penjajah. Ini kalau goblok ditelan sendiri, goblok dipelihara ya seperti ini. Saya sebenarnya malas menanggapi si siapa pendeta Manubulu ini. Karena apa? Dahulu waktu mau menghadirkan murtadin itu kan sempat heboh juga ya. Karena dia membuat itu, lalu kami membuat juga YouTube sebagai tanggapan. Sebenarnya sudah malas karena saya masuk ke roomnya Manubulu itu sudah berkali-kali saya permalukan orang-orang Kristen di channelnya Manubulu. Bahkan Manubulu sendiri pun saya permalukan, itu pernah terjadi. Berapa kali itu pernah gitu loh ya. Nah, tapi ini luar biasa. Semoga ini cepat viral ya, dapat viralkan. Saya sebenarnya tidak tahu video ini ya, tapi ada hamba Allah yang meminta, netizen yang meminta saya untuk mereaksi gitu. Dan juga ada saudara-saudara kita yang muslim, youtuber juga ya, mereka pendakwah juga meminta saya untuk menanggapi, maka saya tanggapi. Sebenarnya saya malas menanggapi Yusuf Manubulu ini, tak ada gunanya, ilmunya tak ada, pembohong iya ya kan, hidup dengan menipu orang Kristen saja, ditipu sama Manubulu itu ya. Ketika dia menghadirkan murtadin itu lalu mencantumkan nomor rekening sebagai bantuan donasi lah segala macam. Nah, setelah itu berhenti live, diganti dengan nomor rekening dia itu. Mungkin dia sudah kelaparan itu. Nah, biar kau tahu Yusuf Manubulu ya, Filistin itu ya isinya penduduknya itu bukan hanya umat muslim, bahkan orang Yahudi pun ada tinggal di dalamnya. Yahudi yang tidak setuju dengan Zionis ini, tidak sefaham dengan Zionis. Bahkan orang Kristen juga, gerejanya juga dibom oleh Yahudi, oleh Zionis kala itu. Makanya lah Paus ya, kepausan Vatikan itu yang tadinya mendukung Siriwil itu Israel, berbalik arah mendukung kemerdekaan Israel. Itu karena apa? Mendukung kemerdekaan Filistin itu karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih ya. Orang Kristen pun dibunuhnya, bahkan dibom. Makanya kepausan Vatikan itu berbalik arah menyerukan agar Filistin dapat merdeka. Nah, disinilah orang goblok merasa pintar tuh ini ya, Yusuf Manubulu ini dia mau makar itu ya, mau memberontak. Memang kala itu ya, ketika OPM itu punya senjata, itu pun sebagian juga pendeta-pendeta yang memberi persenjataan. Bahkan ada polisi-polisi Kristen juga yang memberinya. Bahkan ada juga tentara-tentara Kristen yang memberinya gitu loh, persenjataan untuk OPM. Ini memang goblok ini manusia satu ini ya. Nah, bagaimana umat Islam itu membela Filistin? Itu karena budi. Lagi pula ya, Kristen ini kan dianggap oleh orang-orang Yahudi Zionis ini kan anjing. Orang Kristen ini anjing, penghimpun Abodazara, penghimpun penyembahan kepada berhala. Dan kalian pun diludahi di sana ya. Makanya ketika umat Kristen ya, yang dimana Asia ini menjadi target, itu adalah Indonesia, yang pusatnya itu ada di Korea Selatan ya, ada di Korea Selatan, pusat misionaris terbesar di Asia. Sampai
yang ditargetkan itu agar dapat dimurtadkan ataupun dapat dikristenkan itu Indonesia, ya. Nah, di sini atau mungkin karena sakit hatinya si siapa ini, si Manubulu ini, ya, yang dimana jemaatnya mungkin sebagai seorang pendeta tidak mempunyai jemaat, dan katanya tadi dikatakan gereja ditutup lah segala macam. Kalau tidak ada izinnya ya pasti ditutup, tapi belum pernah ada tuh di Papua ditutup gereja, itu belum pernah ada sejarahnya. Lagi pula ya, di dalam kekristenan itu ya banyak mentabiskan pendeta-pendeta ya, namun tidak diimbangi dengan perkembangan jemaat, yang dimana visi misi orang-orang Kristen dalam amanat agungnya, gereja tidak dapat memurtadkan umat Islam untuk menjadi Kristen, sehingga gereja-gereja mereka panik. Jadi kalaupun ada penutupan, kalau ada penutupan gereja, ada pelarangan gereja, itu pembangunan gereja, itu juga bukan umat Islam yang melarangnya. Awal mulanya dalangnya juga dari Kristen itu sendiri, yang dimana orang Kristen ya dari kekristenan banyak menabiskan pendeta-pendeta, namun tidak diiringi dengan perkembangan jemaat, sehingga kalian orang-orang Kristen ya, pendeta-pendeta yang mempunyai jemaat besar, yang mempunyai gereja dan jemaatnya banyak, itu panik karena takut apa? Takut nanti diambil domba-dombanya, dipindahkan ke gembala yang baru didirikan. Sebenarnya menjadi seorang pendeta itu adalah pengangguran, ya. Dia orang mencari kerja. Orang menjadi pendeta itu orang mencari kerja sebenarnya. Kenapa? Karena selain dari menjadi seorang pendeta yang mengharap perpuluhan, ya, selain dari itu tidak ada lagi kerjanya, hanya mengharap perpuluhan. Makanya ketika Saifuddin Ibrahim itu pernah keceplosan bahwasanya ketika ada gereja ditutup, ya, pelarangan untuk mendirikan gereja, itu yang memberikan informasi itu orang-orang Kristen itu sendiri, dari pihak gereja sendiri, yang ketakutan kelak jemaatnya bisa diambil atau dibagi-bagi, nanti perpuluhannya akan berkurang. Nah, dari situlah dari pihak gereja merasa takut, khawatir, takut dombanya diambil, ya, lalu menghasut. Nah, lalu menghasut, meminta umat Islam. Memang itu kami akui, umat Islam juga ada yang bodoh, mudah diprovokasi, itu kami akui. Nah, jadi umat Islam yang bodoh-bodoh ini dijadikan kambing hitam, dihasut supaya menutup gereja, supaya melarang pembangunan gereja. Itu sebenarnya kalau dari pihak Islam sendiri sebenarnya tidak tahu menahu tentang hal itu, gitu. Jadi yang mempersulit izin segala macam itu sebenarnya dari perintah dari pihak gereja yang besar-besar itu tadi. Apalagi jemaatnya kaya-kaya, ya, yang dimana perpuluhannya sudah barang tentu besar. Nah, mereka gusar karena contoh saja, kalau bapaknya pendeta, kebanyakan dari mereka anaknya pun menjadi pendeta juga, ya. Kalau bapaknya menjadi gembala, ya, mempunyai gereja, nanti anaknya juga dibangunkan gereja juga supaya dapat kerja, kan begitu. Nah, kalau dikata wah melayani Tuhan, bohong. Semua itu berdasarkan ingin perpuluhan orang-orang seperti orang-orang Kristen seperti siapa ini, Yusuf Manubulu ini, ya. Orientasinya tidak jauh-jauh Saifuddin Ibrahim, itu kan bersahabatan itu sama Saifuddin Ibrahim sama Yusuf Manubulu itu. Tidak jauh-jauh dari duit. Nah, itu loh. Nah, yang ada hanya membuat berita-berita bohong, berita-berita hoak, ya, hanya untuk memecah belah umat, ya. Kalian silakan menjadi Kristen, silakan menjadi Kristen, dan kami pun tidak akan mengganggu ketika kalian beribadah, kalian tidak diganggu, ya kan? Kami tidak akan mengganggu. Kami ada rambu-rambu, ada larangan dari Tuhan kami, dari sesembahan kami untuk mengganggu agama lain dalam peribadatan. Gitu. Jadi tidak usahlah membuat cerita Bukono begini ya. Ini sebenarnya saya malas. Apalagi cerita masalah sampai ke Filistin segala macam itu. Tidak ada hubungannya katanya. Itulah gobloknya. Padahal ya orang Kristen ini hanya di prank sama orang-orang Yahudi ini, sama Zionis ini hanya di prank.
ya. Yerusalem yang disebutkan orang Kristen tuh ya, Filistin itu, ya, bahwasanya ini saya kasih tahu pendeta yang Manubulu kepentingan dari tiga agama ini ya. Menurut orang-orang Yahudi dalam kitabnya, dalam keyakinannya, mereka masih menunggu Mesias yang akan datang, yang akan memimpin mereka, membawa mereka untuk menguasai dunia. Ya, dan orang-orang Kristen itu ditulis di sana, ya, di kitabnya orang Kristen itu sendiri di Perjanjian Baru dikatakannya anjing, ya. Anjing yang memakan remah-remah dari meja tuannya, kotoran yang dari meja tuannya. Disitulah maka dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Kristen itu anjing yang wajib menggonggong untuk tuannya, nah, itu loh, menjaga tuannya. Maka tidak heran sebenarnya kalau ada orang Kristen membela Israel itu tidak heran. Lalu membenci umat Islam itu yang ada di Filistin itu tidak heran. Karena apa? Memang mempunyai kepentingan. Dia seorang anjing, rela, orang Kristen itu rela dianggap anjing karena menganggap bahwasanya kelak, ya, bait suci ketika sudah terbangun, berdiri, ya, berdiri di sana, lalu dianggapnya Yesus lah yang akan duduk di atas tahta Daud itu. Karena memang ada tertulis, ya, dibuatlah tulisan-tulisan di situ, padahal itu hanya cerita bohong. Yang dikatakan di sana, kelak dia akan menjadi besar. Itu di kitabnya orang Kristen nih, ya, yang dianggap Perjanjian Baru itu, ya. Kelak dia akan menjadi besar dan mewarisi tahta tahta Daud nenek moyangnya, dan ya, maka dari itulah mereka orang Kristen menganggap bahwasanya kelak ketika orang-orang Yahudi berhasil mendirikan bait suci yang ketiga ini, Solomon Temple ini, ya, yang akan duduk di atas singgasana itu adalah Yesus menurut orang-orang Kristen ini. Maka orang-orang Kristen ini menganggap bahwasanya menjadi anjing itu tidak masalah, ya. Yang penting Tuhannya dapat turun duduk di singgasana dan semua manusia dari segala penjuru bumi akan berlutut, ya. Ini tertulis akan berlutut dan mengaku dari mulutnya dan mengaku dengan mulutnya bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Wah, padahal ini diprank, ya. Yahudi meyakini yang akan duduk di atas tahta Daud itu memang, ya, keturunan dari Daud, tapi bukan Yesus. Nah, bukan Yesus. Nah, yang akan duduk di atas tahta Daud, konon katanya tidak ada satupun, ya, Mesias tidak akan pernah ada lagi untuk Yahudi itu. Maka ketika orang-orang Yahudi menganggap orang Kristen itu adalah anjing dan kalian rela dijadikan anjing, makanya menggonggong terus, apalagi Kristen-Kristen Indonesia ini, ya. Kalau Kristen-Kristen luar negeri sudah tidak ada lagi yang mendukung Israel, itu sudah tidak ada lagi, karena ini zaman modern, zaman logika itu dapat di mana kitab suci yang konon katanya firman Tuhan, ya, itu dapat dibuktikan secara ilmiah atau tidak, dapat dibuktikan secara sains atau tidak. Ya, hanya Al-Quran yang dapat dibuktikan secara sains. Nah, sementara kitabnya orang Kristen itu juga tidak ada. Makanya ketika orang Kristen itu menganggap bahwasannya orang Yahudi itu, ya, majikan mereka itu memang ada ditulis di sana, sengaja ditulis, ayat disisipkan di sana dengan perjanjian kala itu ketika orang-orang Kristen membantai orang-orang Yahudi, dibuatlah di sana orang Yahudi. Ketika orang Kristen meminta gulungan Torah, ya, meminta gulungan Torah itu, lalu membuat perjanjian sama orang Yahudi. Di sana disampaikannya bahwa dikasih tambahan tulisan, tidak ada keselamatan selain dari bangsa Yahudi. Nah, lalu Kristen mengiyakannya. Itu zaman Nikanor. Nah, itu zaman Nikanor. Terus Yudas Makabe itu tertulis di kitabnya orang Katolik. Ya, ada Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3 itu ada di situ. Nah, terus bagaimana kalian orang Kristen ini merasa dekat sama orang Yahudi, merasa diakui sama orang Yahudi? Mimpi kalian, mimpi. Nah,
kalian datang ke sana diludahi, kalian tidak ada harga diri, kalian tidak ada harganya di sana, dianggapnya anjing. Nah, maka ketika orang-orang Yahudi mengatakan umat Islam ini adalah keledai yang menjadi tunggangan dan boleh dibunuh, boleh dimakan. Tapi kami tidak akan pernah ridho, kami tidak akan pernah rela dianggap sebagai binatang tunggangan mereka. Nah, asal ini Kristen ini, aduh, kurangnya belajar makan bodoh gitu loh, ya. Nah, siapa yang akan duduk di atas tahta Daud? Tidak akan pernah ada. Dan bait suci itu menurut orang Kristen, menurut orang Yahudi, ya, kerajaan Salomo itu terletak tepat di bawah Masjidil Aqsa menurut mereka. Dan hingga detik ini, dimulai dari tahun 2002, ya, mereka sudah menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa itu. Mereka menyangka bahwasanya tahta Daud itu ada di bawah, tepat di bawahnya Masjid Al-Aqsa, sehingga mereka berusaha untuk meruntuhkannya. Nah, dan Kristen yang mendukungnya, makanya Kristen memberikan senjata, rela menggonggong untuk orang-orang Yahudi, itu menganggap bahwasanya kelak yang akan duduk di atas tahta Daud itu adalah Yesus. Bullshit. Tidak ada itu akan terjadi. Tidak ada. Bahkan Mesias yang dianggap oleh orang-orang Zionis bahwasanya kelak keturunan Daud itu akan memimpin mereka untuk meraih dunia, memimpin dunia, membawa mereka untuk memimpin dunia, yakni Dajjal laknatullah, yang akan kelak justru orang Kristen itu tidak akan pernah diakui. Semuanya diprank. Orang Kristen tidak akan pernah ada di kemudian hari, tidak akan pernah ada. Nah, jadi yang jelas ya, bahwasanya ketika Yesus atau Isa Al-Masih itu datang, itu akan mengusir kalian sesuai yang tertulis di dalam Matius 7:21 hingga 23. Itu dengan jelas di sana. Ya. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah kenal Kristen dan tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ini kalau cerita Palestina. Sebenarnya karena saya geram, emosi rasanya, sehingga saya tidak dapat merunut. Seandainya dalam keadaan lapang, saya runutkan supaya kalian paham. Siapa kalian ini sebenarnya, orang-orang Kristen ini? Kalian ini hanya dianggapnya anjing seperti yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Gitu. Memang orang-orang Kristen ini mau jadi apa kemudian hari itu? Ya, ketika orang Yahudi itu berjaya, kalian hanya tetap akan menjadi kaset, justru kalian juga akan dibantai. Karena menurut orang-orang Yahudi pun, ya, orang-orang Yahudi konservatif itu pun menganggap kalian ini juga boleh dibantai, gitu loh. Nah, tapi memang ya, apalagi orang-orang Protestan, karismatik lah segala macam, kan mengikuti Martin Luther, yang dimana Martin Luther ini sebenarnya orang Zionis dengan Kristen ini, ya. Pengikut Martin Luther ini, ya, tidak ada jauh beda. Martin Luther juga menyerukan, apabila mana kamu berjumpa dengan agama lain, ya, ambil kitabnya, bakar kitabnya, ya kan, bunuh orangnya, musnahkan tempat ibadahnya. Itu Martin Luther perintahkan itu. Orang Protestan ini mesti tahu, gitu loh, ya. Nah, sudah pun begitu, ya, orang-orang Yahudi di dalam kitab Talmud mereka itu juga sama. Kalian itu, istri-istri kalian boleh diperkosa, boleh dibunuh, kalian pun boleh dibantai. Hanya Islam saja yang melarang dari segala kezaliman. Maka di dalam Al-Quran dengan jelas Allah sampaikan, apabila mana seseorang membunuh satu manusia saja tanpa penyebab yang jelas, tanpa hak yang membunuh, maka sama halnya dia telah membunuh manusia keseluruhannya. Itu hanya Islam saja. Tapi kalau kalian Zionis, ya, Yahudi maupun Kristen, sama-sama memerintahkan untuk membunuh sedemikian rupa,
bahkan ya sampai tempat peribadatan pun diperintahkan untuk dibakar. Maka tidak heran ketika Papua OPM itu pernah membakar orang-orang, membakar masjid yang dimana masjid itu tengah dipergunakan untuk sholat id. Nah, ini memang Yusuf Manubulu itu menjijikkan. Ya, otaknya bodoh, ya. Otaknya bodoh. Sebenarnya cuan, dia cari duit. Mungkin dia sudah, kenapa dia menggonggong itu? Dia menggonggong karena mungkin sudah lapar, tidak ada yang melemparkan dia tulang. Ya, dia tidak makan sehingga eh, menggonggong-gonggong cari sensasi, ya, membuat cerita-cerita bohong seperti ini supaya mengalir donasi. Karena Ibu Dedi Ibrahim, ya, Manubulu, ya, KC itu tiga, pokoknya Trinitas itu, ya, tiga-tiganya ini mamon semua ini, itu loh. Wah, mudah-mudahan nih videonya Manubulu ini lekas viral, lalu tangkap lagi, ya kan, penjarakan lagi. Nah, ini kelakuan Manubulu itu dari dulu aja cari gara-gara. Saya bikin bikin channel YouTube ini gara-gara dia tuh. Nah, gara-gara dia. Oleh karena dia menghadirkan murtadin-murtadin palsu 1 tahun lamanya, lalu saya geram, begitu saya nonton begitu hebohnya, lalu saya membuat channel tandingan. Nah, ternyata begitu saya masuk ke dalam channelnya si Manubulu dengan tanya jawab orang-orang murtadin itu, ternyata mereka juga tidak bisa apa-apa. Semuanya murtadin-murtadin bohong. Yusuf Manubulu itu pun saya tanyakan kapan Yesus mengaku Tuhan, malah saya dijawabi dengan kalender. Itu apa-apaan? Menjelek-jelekkan Islam. Bahwasanya orang Islam itu kawin cerai, nabinya begono begini, kawin cerai. Nabinya kawin lah begono begini, ya. Lalu saya masuk, saya tanyakan, apakah Yesus itu anak domba? Ya, itu dia bilang iya. Lalu saya tunjukkan di Wahyu itu, ya, Wahyu 19 nomor 7 itu bahasanya si Yesus itu kawin. Nangis dia. Tuh si Deborah itu yang jadi narasumbernya. Nangis. Dan si siapa? Manubulu itu pun tidak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya saya dikik. Nah, ini Manubulu ini mau cari sensasi aja ini. Alah, bikin asli kram. Saya dapat kiriman ini dari Haki Egel, dari bintang Walaf. Nah, itu. Nah, terkejutnya saya itu ternyata manusia ini masih hidup dan membuat video yang menjengkelkan. Nah, itu menjengkelkan, berkata tanpa ilmu, ya. Betul kesalnya saya tuh. Andai dekat dia, ada berhadapan-hadapan itu saya tampari mulutnya itu. Iya. Kenapa dia tidak ikut OPM sana? Ya, ikut OPM sana, biar digorok sekalian, kalau ditembak di sana. Nah, berapa nyawa yang sudah melayang dibuat oleh OPM ini? Berapa nyawa pekerja pembangun jembatan, kuli bangunan, lagi kerja membangun jembatan, mereka bantai. Orang lagi membuat tower, dibantai. Tapi lalu mengatakan bahasanya orang Kristen di Papua, khususnya OPM itu teraniaya. Wah, mana ada. Sudah pun begitu, ya. Katanya ada gereja-gereja ditutup. Di mana ada gereja ditutup? Kalau ada orang membuat pesantren dilarang, tidak diperbolehkan untuk mendirikan, itu ada di Papua. Belum lama ini. Nah, belum ada 1 tahun. Nah, sekitar 7 bulan, 8 bulan itu kejadiannya. Memang. Memang betul-betul lah geramnya saya nih. Ya. Padahal orang-orang Kristen ini ya, agama datang dari mana itu? Agama datang dari penjajah. Ya. Yesus tidak pernah kenal Kristen. Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Firman menjadi manusia, lalu firman itu Tuhan. Tidak pernah para nabi itu mengajarkan demikian. Lalu datang Kristen merasa teraniaya di tengah-tengah kaum para nabi. Umat para nabi. Ini manusia-manusia. Asli pagan ini. Banyak omong tapi kosong. Nah, jadi ini kaum muslimin, saya ambil videonya hanya 4 menit saja.
karena selebihnya itu sampah, ya, celotehan-celotehan tidak bermakna, celotehan-celotehan bohong, celotehan-celotehan tidak punya malu. Lain kalilah kaum muslimin ya, saya akan bahas detail tentang bagaimana eh, orang-orang Zionis ini kok menggebu-gebu sekali, ya, ingin memusnahkan umat muslim yang ada di Filistin ini, ya. Nah, ini untuk kaum muslimin biar tahu, ya, saya kasih tahu kenapa orang-orang Zionis itu menggebu-gebu sekali untuk memusnahkan umat Islam yang ada di Filistin. Itu karena apa? Karena mereka menganggap bahwasanya Palestina itu tanah yang dijanjikan, ya, yang Allah janjikan untuk mereka. Memang pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, memang dijanjikan, itu betul, tapi mereka sudah menolaknya. Mereka sudah menolaknya karena sesungguhnya bangsa Yahudi kala itu pengecut. Hingga detik ini orang-orang Yahudi itu penakut, ya, malah memerintahkan Nabi Musa untuk berperang sendirian bersama Tuhanmu. Nanti kalau sudah kalian menang kami masuk. Itu kelakuan. Nah, mereka sudah menolak, makanya lah dia berserak, ya. Diharamkan, Allah haramkan Bani Israel itu, ya, masuk ke tanah Filistin selama 40 tahun. Nah, lalu kenapa mereka menggebu-gebu, ya, ingin memusnahkan umat Islam yang ada di Filistin? Itu menganggap bahwasanya tanah itu tanah yang dijanjikan, dan di situ pula tahta Daud itu, Solomon Temple ataupun bait suci yang ketiga itu ada, mesti bangkit, mesti dibangun kembali supaya Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu datang. Gitu loh, ya. Untuk memimpin mereka, ya, untuk membawa mereka untuk menguasai dunia. Nah, kalau sudah orang-orang Zionis ini menguasai dunia, bukan hanya umat Islam, orang Kristen pun dibantai, tidak akan pernah disisakan di sana. Inilah bodohnya orang-orang Kristen ini, seperti Manu Bulu ini. Nah, kenapa mereka menganggap bahwasanya Salomo Temple ataupun bait suci yang ketiga ini harus dilekas-lekas dibangun? Itu karena menurut mereka tanda-tandanya, yakni lembu merah itu sudah lahir dari 1 tahun yang lalu. Makanya ketika si setan Nyahu itu mendatangi rabi-rabi yang ada di Amerika, lalu rabi-rabi yang ada di Amerika itu mengatakan, ya, bertanya pada setan Nyahu itu, ya, bahwasanya sudah sekian lama kita tidak berjumpa, sudah sekian lama kita tidak bertemu, semuanya sudah berubah, namun satu yang belum berubah, bagaimana ini? Sementara tanda-tanda itu sudah lahir. Yang dimaksud tanda-tanda kedatangan Mesias itu, lembu merah itu sudah lahir, katanya. Lalu si setan Nyahu menjawab, jangan khawatir, kami sedang melaksanakan itu. Itu tujuannya bocor, ya. Nah, bagaimana kok mereka bergebu-gebu selain daripada itu, ya? Karena lembu yang dianggap sebagai tanda bahasanya Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu telah datang, ya kan? Itu sudah lahir, maka haruslah segerakan dibangun bait suci itu supaya Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu datang, akan turun, karena Mesias itu tidak akan pernah turun, ya. Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu tidak akan pernah datang, tidak akan pernah turun sebelum semua umat Yahudi yang ada di penjuru bumi, di penjuru mata angin, ya, itu kembali ke tanah yang sudah dijanjikan, gitu, ya. Itu menurut keyakinan mereka itu. Lalu sebelum hamparan Yerusalem itu akan menjadi hijau, sebelum menjadi hijau, maka Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu tidak akan datang. Makanya di sana benarlah kata Nabi, ya, sesungguhnya, ya, pohon Gorgot itu adalah pohonnya orang Yahudi. Kelak mereka layangkan memberitahu bahasanya akan melindungi, menjadi tempat pelindungan bagi orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Kristen itu pun ikut menyumbang, ya, $150 kalau tidak salah saya tuh per pohon. Nah, itu menyumbang
mendonasikan untuk satu pohon gorgot itu 15 dolar. 150 dolar atau 15 dolar, saya lupa itu per pohon. Nah, orang-orang Kristen yang mendonasikannya itu ya ikut memberikan donasi agar bisa beli pohon gorgot itu menanam. Makanya ketika Nabi mengatakan pohon gorgot itu pohonnya orang Yahudi, mereka juga sebenarnya tahu ya. Nah, mereka menanam pohon gorgot itu supaya dataran Filistin itu menjadi hijau dan Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu datang. Selain daripada itu, ya, selain daripada pohon gorgot, juga bait suci yang mereka anggap sebagai tahta Daud, ya, tahta anak Daud, keturunan Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu berada tepat di bawah Masjidil Aqsa. Tahun 2014, ya, tahun 2014 mereka menyuntikkan kimia, ya, cairan kimia di pilar-pilar Masjidil Aqsa supaya Masjidil Aqsa itu runtuh, gitu loh, ya. Tapi memerlukan jangka waktu yang lama menurut mereka. Lalu ya bagaimana? Harus diperangi mereka. Nah, terus bagaimana kejadian peperangan semalam itu, ya, yang terjadi kemarin itu? Atas dasar provokasi yang dibuat oleh orang-orang Israel itu sendiri, ya, oleh Zionis itu sendiri. Karena apa? Ketika penyerangan itu terjadi, Iron Dome itu juga tidak berfungsi, seolah-olah memang sudah direkayasa, sudah disetel, itu loh, dari pihak mereka yang memang membuatnya itu supaya, ya, nampak bahasanya umat Islam lah yang terlebih dahulu menyerang agar mereka mempunyai alasan dan untuk untuk leluasa membantai umat Islam yang ada di Filistin, ya. Bahkan orang-orang Israel itu pernah berkata, ya, Israel pernah mengatakan pada umat Muslim yang ada di Filistin, ya, kenapa kalian tidak mau pindah saja ke tempat di mana kalian suka? Nanti kami akan membuat kalian hidup mewah. Apakah kalian tidak ingin tidur dengan nyenyak? Apakah kalian tidak ingin anak-anak kalian itu sekolah tinggi dengan aman, katanya, ya? Apakah kalian tidak mau hidup damai, nyaman, tentram, dapat tidur dan makan lezat, tidur nyenyak? Lalu apa jawab para hamba Allah, umat muslim yang ada di Filistin? Bukannya kami tidak mau hidup nyaman, bukannya kami tidak mau menyekolahkan anak-anak kami itu tinggi-tinggi, bukannya kami tidak mau hidup dengan damai, tapi ini adalah tanah warisan para nabi yang umat Islam wajib menjaga, dan kami di sini mewakili umat Islam seluruh dunia untuk menjaga warisan para nabi. Nah, ini umat Muslim juga mesti tahu, ya. Itu pernah terjadi tahun 2018 kejadiannya. Nah, sebelum itu tahun 2002 orang-orang Zionis ini sudah menggali terowongan. Mereka menyangka dalam keyakinan mereka bahwa Solomon Temple itu bekasnya kerajaan Daud itu, kerajaan Salomo itu terpendam di bawah Masjidil Aqsa, gitu loh, ya. Kalau mereka langsung mengebom Masjidil Aqsa, maka akan membuat kemarahan umat Islam seluruh dunia. Kalau umat Islam seluruh dunia sudah marah, maka akan menggempur mereka, maka lumatlah mereka. Makanya tidak diapa-apakan di situ, ya. Lagi pula kalau sempat dijatuhkan bom, takutnya nanti kerajaan Salomo itu, ya, itu juga ikut hancur. Makanya mereka tidak mengebom secara langsung, gitu. Nah, ini umat Islam juga mesti tahu, ya. Nah, orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen itu di mata orang-orang Yahudi tidaklah lebih mulia daripada umat Islam. Umat Islam, ya, umat Islam itu di Filistin sana
itu masih disegani, dihormati oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Zionis, bahkan Zionis sekalipun menganggap orang Islam itu, ya, orang Islam itu menyembah Tuhan yang sama. Sementara orang-orang Kristen ini dianggap oleh orang-orang Yahudi ini abodazara, penghimpun penyembahan kepada berhala. Makanya mereka sering diludahi, dibaptis dengan ludah itu. Ya, tidak ada harganya orang Kristen itu. Orang Kristen itu hanya dianggapnya sebagai anjing yang wajib menjaga tuannya. Tapi kalau anjing itu sudah tidak mampu menggonggong, ya, tidak mampu menggonggong, malah menggigit tuannya, ya mereka bantai itu. Ya, makanya orang-orang Kristen yang ada di Filistin itu kan tidak menganggap Yahudi itu ada, ya, Zionis itu ada. Makanya mereka dibantai. Nah, yang anehnya nih, gobloknya nih Manu Bulu nih, ya. Umat Islam di Filistin sana, ya, yang menjaga orang Kristen, pernah dahulu tahun 2000, kejadian tahun 2017, ya. Tahun 2017 sampai 18 itu gereja di Filistin itu sempat disegel. Barang siapa hendak masuk ke gereja itu harus bayar sama pemerintah Israel. Nah, siapa yang protes? Siapa yang mengusahakan untuk agar dapat dibuka kembali, agar umat Kristen itu dapat beribadah lagi di gereja itu? Siapa? Umat Islam yang membela Manu Bulu. Goblok nih orang Manu Bulu ini. Hai, inilah orang-orang Kristen di Indonesia ini tolol-tolol gitu loh. Tolol-tolol. Makanya seperti pendeta MJM itu juga, karena beliau sedikit banyaknya paham, ya, saya tidak suka sama orang Kristen yang suka ke Yahudi-Yahudian, membela Yahudi. Nah, itu karena itu tandanya pendeta MYM tahu, gitu loh. Apa sejarahnya? Bagaimana orang-orang Zionis ini memberikan perlakuan buruk terhadap orang-orang Kristen itu. Nah, bahkan Vatikan sendiri, kepausan itu, Vatikan sendiri sudah tidak lagi membela Israel, karena orang Kristen yang ada di Filistin itu juga dibantai sama orang Israel. Goblok ini Manu Bulu nih. Nah, orang-orang OPM juga, ya. Wah, OPM Kristen-Kristen di Papua itu menganggap bahasanya, wah ini Israel kedua, Israel kedua. Lalu mereka mengibarkan bendera Israel. Nah, goblok nih, tolol. Tidak tahu sejarah. Itulah kenapa orang-orang Kristen ini tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga mereka bodoh. Sehingga mereka ini selalu membela hal yang salah. Sehingga mereka itu selalu mengimani sesuatu yang salah. Karena apa? Kurangnya belajar. Ya. Bahkan Martin Luther ini, ya, orang-orang Protestan ini lucu. Martin Luther itu pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu pernah berzina 3 kali. Martin Luther loh yang berkata gitu. Orang Kristen itu juga tidak mengetahui, bahkan mengimani dari apa yang disampaikan Martin Luther. Itu ya aneh. Gitu. Aneh sekali. Geli saya. Iya, betul geli. Tapi sama umat Muslim kalian memusuhinya sampai sampai ke darah daging. Ya. Nah, orang-orang Yahudi pun dahulu di Spanyol, ketika orang-orang Yahudi itu dibantai orang-orang Kristen itu, ya, orang-orang Kristen itu membantai orang Yahudi, bahkan ada yang disalibkan itu, orang-orang Yahudi dibakar, dibunuh hidup itu, dibakar itu. Yang menolong juga umat Islam. Ketika orang-orang Kristen terzalimi terhadap orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Yahudi menuntut balas, juga yang melindungi orang Islam. Tapi Kristen memusuhi umat Islam itu luar biasa. Mendarah daging, bodohnya itu. Karena apa? Mereka ini tidak pernah membaca sejarah dan tidak tahu sejarah, ya, menganggap isi kitabnya itu adalah sesuatu kebenaran yang dimana di dalamnya ada tertulis tidak ada keselamatan selain daripada datang dari bangsa Yahudi. Bullshit. Memangnya nabi-nabi terdahulu sebelum Israel ada itu tidak selamat mereka? Contoh, Henok selamat masuk surga. Nah, terus siapa itu? Ada 2, ya. Henok sama Elia. Selamat masuk surga, ya. Mereka bukan orang Yahudi. Nah, inilah punggulnya orang-orang Kristen. Jadi umat
Islam tuh mesti tahu. Ini kram, saya sebenarnya tak mau ya membahas sampai seperti ini, berapi-api begini, sampai belepotan saya ngomong nih ya, menjelaskannya kurang detail. Karena pasangin gramnya saya sama Manu Bulu ini, memang biar ditangkap saja. Baik, kaum muslimin, mungkin ini sudah panjang sekali ya. Jadi mohon maaf kalaupun ada salah-salah untaian kata yang dalam penyampaiannya saya kurang pas, kurang detail ya bagi umat Islam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mesti kita ketahui walaupun hanya dengan keterbatasan ya, dengan keilmuan yang terbatas ini, sebisa-bisa mungkin kita sampaikan. Kalaupun ada yang mempunyai pengetahuan sejarah tentang bagaimana Islam, Kristen, Yahudi di Yerusalem atau di Filistin sana, sampaikanlah ya. Kalaupun ada yang bisa mengesahkan dengan detail, dengan runut. Saya karena emosi jadi saya sulit untuk merunutkan dari A sampai Z gitu. Karena akan kepanjangan dia juga. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Widusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي